sekali lagi mengajar sekarang sudah mulai dihindari ya kata mengajar ya. Jadi kalau misalnya saya masih menggunakan kata mengajar, mudah-mudahan dimaklumi ya, karena sekarang katanya tidak boleh menggunakan kata mengajar, tapi melaksanakan pembelajaran gitu ya. Kalau mengajar fokusnya hanya teacher center, tapi kalau melaksanakan pembelajaran ya itu ada fokusnya pada student center learning begitu ya, fokus pada studentnya. Tapi agak susah ya. Nggak apa-apa lah, yang penting Bapak Ibu memahami ya kenapa saya fokusnya misalnya kan dalam konteks ini mengajar. Mudah-mudahan kita paham semua bahwa konteksnya adalah melaksanakan pembelajaran ya. Karena susah kalau saya dipanggil tetangga, Pak mau kemana Pak? Saya bilang mau mengajar gitu kan biasa ya. Tapi kalau tetangga bilang, Pak mau kemana? Mau melaksanakan pembelajaran, susah banget ya bahasanya. Jadi udahlah gitu kan juga apa-apa, yang penting mereka paham bahwa posisinya sekarang tidak mengajar, tapi bagaimana melaksanakan pembelajaran. Baik, yang kedua mengembangkan kesadaran diri gitu ya. Nah, membantu calon guru untuk menjadi lebih sadar akan tindakan mereka di kelas begitu ya, serta bagaimana tindakan tersebut mempengaruhi pembelajaran siswa. Sekali lagi Bapak Ibu, ini banyak juga nanti ya kalau berbicara instrumen. Bapak Ibu mau ditarik ke teori belajar behavioristik, konstruktivistik misalnya kan, atau humanistik ya, misalnya ada kalau behavioristik ada reward and punishment gitu ya, yang salah dikasih hukuman, yang benar dikasih hadiah. Apakah juga itu begitu kan ya akan diterapkan pada instrumen nanti untuk menilainya, atau fokus pada tadi ya keterampilan dasar mengajarnya saja. Nah, tentu saja yang terakhir adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Artinya melalui refleksi yang mendalam, calon guru dapat mengidentifikasi ya area yang perlu diperbaiki dan menerapkan strategi pengajaran yang lebih efektif kan begitu ya. Bapak Ibu, saya menggunakan AI gambarnya, jadi ini harus disclaimer katanya ya. Kalau kita menggunakan AI harus disampaikan di awal bahwa ilustrasi yang saya gunakan menggunakan bantuan AI ya. Nah, baik, ini prinsip pembelajaran mikroreflektif ya. Yang pertama tentu saja berkelanjutan. Kalau dalam PPK kita mengenal siklus ya, siklus 1, siklus 2 kan begitu ya. Dalam konteks mikroreflektif juga ada refleksi berkelanjutan ya. Jadi pembelajaran mikroreflektif itu mendorong refleksi yang berkelanjutan sepanjang proses pembelajaran, bukan hanya setelah pengalaman belajar selesai ya. Nah, jadi Bapak Ibu tidak sekali begitu ya. Kalau ingin mendalami, menjadikan mahasiswa ini mereka siap untuk ya mengajar begitu kan ya, harus berulang-ulang, jangan sampai micro teaching tapi hanya sekali gitu ya, dapat nilainya sudah selesai. Harusnya berkelanjutan. Nah, ini kontekstualisasi ya. Refleksi dilaksanakan dengan konteks nyata dari pengalaman mengajar yang spesifik sehingga relevansi dan aplikasi praktisnya lebih kuat ya. Nah, ini kontekstualisasi, kemudian umpan balik. Nah, refleksi yang dilakukan biasanya dilengkapi dengan umpan balik dari rekan sejawat, mentor atau instruktur ya, yang membantu memperkaya wawasan calon guru. Bapak Ibu mohon informasi, apakah di tempat Bapak Ibu, di kampus Bapak Ibu ada ruang micro teaching? Ada Bapak tersedia. Oke, tersedia ya. Nah, itu bagus. Tapi sekali lagi ya, di ruang micro teaching itu di belakangnya ya ada satu tempat yang itu bisa diskusi ya. Jadi ada ruang tertentu kalau berbicara mikro reflektif ya, di luar atau di belakang. Jadi Bapak Ibu kan ada kaca yang satu arah ya. Dari luar bisa melihat ke dalam, tapi dari dalam tidak bisa melihat keluar. Nah, di situ ada ruangan, yang ruangan itu difokuskan untuk proses mentor ya, kemudian teman sejawat atau instruktur atau dosen begitu kan, itu menilai ya dan merefleksikan, artinya memberikan umpan balik. Oh, ketika misalnya begini, si guru ketika menulis atau calon guru ya, ketika menulis ternyata membelakangi siswa gitu ya. Nah, itu nanti jadi catatan teman sejawatnya.
Kemudian misalnya suara pelan, misalnya kemudian juga kalau ini susah saya apa namanya kalau Zoom gini ya, harusnya praktek langsung. Katanya Pak Ibu tidak boleh membelakangi ya. Ketika kita berjalan ke belakang, dari depan ke belakang, kemudian kembali lagi, jangan sampai membelakangi siswa, ya. Tapi berhadapan. Jadi ketika mundur, ketika kembali ke depan itu mundur ya, harus mundur gitu kan, tidak membelakangi dan seterusnya gitu ya. Nah ini nanti menjadi catatan ya. Baik, berikutnya, nah yang ini yang relate dengan kegiatan kita adalah bagaimana penggunaan TIK ya. Nah sekarang kan luar biasa, jangan sampai ada calon guru yang tidak bisa menggunakan proyektor, jangan sampai ada guru yang tidak bisa menggunakan smart TV ya, apalagi sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya ya ngasih TV-TV ke sekolah ya. Nah kemudian nanti bagaimana penerapannya? Oke. Jadi Bapak Ibu, integrasi TIK ini ya dalam pembelajaran micro teaching memungkinkan refleksi yang lebih mendalam dan terstruktur gitu kan, serta memungkinkan akses ke berbagai sumber daya dan alat yang perkaya proses refleksi. Nanti kita best practice ya, bahwa di kami itu misalnya kameranya itu bisa zoom in zoom out ya, bagaimana mimik muka si calon mahasiswa, apakah tertekan, apakah misalnya takut dengan gurunya kelihatan. Jadi kameranya bukan hanya fokus ke guru ya, tapi bagaimana juga kameranya bisa melihat ya, apakah si anak ini memperhatikan atau tidak ya. Nah sampai seperti itu Bapak Ibu teknologinya ya. Oke, ini mohon maaf Bapak Ibu masih presentasi dulu ya. Baik, ini TIK dalam micro teaching. Sebentar. Yang pertama, kita bisa menggunakan platform pembelajaran daring ya. Ada video recording dan analisis, kemudian e-portfolio. Nah sekarang Bapak Ibu, ada e-portfolio banyak sekali ya. Yang saya gunakan, misalnya saya menggunakan si pisau Bapak Ibu ya, ini luar biasa bagus ya. Kalau guru-guru menggunakan sisal juga boleh ya, bagus juga. Oke, kita bahas satu-satu tadi mengenai platform pembelajaran daring. Yang pertama, bisa menggunakan learning management system ya, Google Classroom, termasuk juga boleh menggunakan Moodle, boleh menggunakan Zoom gitu ya, dari paling dasar sampai yang hebat begitu ya. Kemudian ada video recording dan analisis. Jadi teknologi perekaman video yang memungkinkan calon guru merekam sesi mengajar mereka ya. Jadi rekamannya disimpan gitu kan ya. Nah, kemudian bisa menandakan dan menganalisis bagian spesifik dari rekaman untuk diskusi reflektif ya. Jadi ideanya gitu ya, micro teaching ini ada teknologi voice mic gitu ya. Voice mic ini dia akan mendeteksi, oke, stop di sini, kemudian kita kasih catatan di sini gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya, selain platform pembelajaran daring, video recording dan analisis adalah e-portfolio ya. Jadi Bapak Ibu, e-portfolio adalah alat digital ya, di mana calon guru dapat mengumpulkan dan menyimpan artefak refleksinya. Seperti hanya Google Classroom, Google Drive ya, seperti hanya Google Drive, tapi nanti disimpan semua video-video itu, kemudian dimunculkan ya, dimunculkan dan menjadi catatan, direkam gitu kan ya. Seperti itu ya. Kemudian memberikan umpan balik dan materi pembelajaran lainnya. Nanti saya akan demokan Bapak Ibu bagaimana penggunaan e-portfolio ya untuk pembelajaran mikroreflektif. Berikutnya kita ke oh ya ini. Baik. Berikutnya masih TIK dalam mikroreflektif ya. Nah, Bapak Ibu semua, kemudian ini ada komunikasi asinkron ya. Jadi forum diskusi atau blog reflektif memungkinkan komunikasi dan diskusi secara reflektif secara asinkron. Memberikan waktu bagi calon guru untuk memberikan tanggapan gitu ya. Nah ini komunikasi asinkron ini feedback ya suaranya, mohon maaf. Komunikasi asinkron ini kita siapkan sebuah forum, boleh menggunakan WA gitu ya, boleh menggunakan fitur lain